hobinya apa olahraga sama motoran, bener nggak? Betul, betul. Gue hobi apa martial arts lah beberapa. Cuma Eh, eh, yang dari Jepang sama Korea. Kemudian ya gue suka oke. moge lah. Maksudnya motor Ah, sedang lah, bukan moge-moge banget. nggak pergi banget ya, Mm, oke. Ya wes, kalau gitu lengkapin Ki, Siap. intronya ya. Lo punya 1 menit nih, siap? Oke. Oke, 1 menit buat lagi. Ya, gue Anggi Adriawan, gue teman dan sahabatnya Farid. Kalau gue kenal dia itu leadershipnya tinggi, bagus banget, kental. Dan mungkin Farid kenal gue itu ya suka hobi bela diri ya. Gue sekarang ASN di Kementerian Keuangan, tepatnya di Direktorat Jenderal Pajak. Eh, Oke, background pendidikan gue D3 Pajak bareng Farid di STAN ya sekitar 2008 sampai 2011 ya. Kemudian gue ketemu Farid juga di beberapa diklat di DJP. Bener, bener, bener. Kesempatan beberapa beberapa kali lah gue bareng dia gitu kan. Gue bisa kenal lebih dekat sama dia. Kemudian gue juga S1 di Stialan, Lembaga Administrasi Negara. Dan gue hobi taekwondo ya, asalnya dari Korea. Dan gue juga menekuni sedikit tentang Aikido dari Jepang. Ya, intinya gue hobi lah, hobi bela diri untuk jaga kebugaran dan fisik gue. Itu sih pentingnya. Gitu aja. Oke, thank you Ki, ya. Ya. Dan bener ya, berarti olahraga yang gue spill di depan tuh dua ya, taekwondo sama aikido ya. Dan gue penasaran nih, nanti Yes. kita bakal kulik ya, kira-kira kenapa nih lu apa namanya hobi dua ini di belakang tapi ya. Karena habis ini kita cerita dulu tentang leadership ya. Nah, Gi, Siap. eh, tadi key pointnya ada diklat, ada lu lanjutin sekolah, ya kan? Tapi belum kayak nggak tahu nih, kayaknya belum ke-spill banyak. Sekarang sibuknya lagi ngapain? Nah, gue yakin apa yang lu kerjain ini ya, gue pernah dengar ceritanya lu tuh jadi kayak ketua apa gitu. Nah, silakan di-spill lagi ya di 2 menit tengah ini. Siap. Siap, Gi? Oke, Oke, silakan. speed lead ala Anggi. Oke, unit kerja pertama gue di KPP Pratama Jakarta Gambir, Gambir 4 dan gue spesialisasinya di HRD mungkin ya kepegawaian, kemudian di KPDJP gue penggalian potensi terkait wajib pajak, mungkin bahasanya tax potensi optimization ya. Saat ini gue di KPP Pratama Jakarta Palmerah, gue sebagai AR dan gue baru setahun 4 bulan mungkin di Palmerah. Gue diberikan kepercayaan untuk menjadi ketua forum AR, akun representatif di unit kerja gue. Dan ya yang gue bingung, kenapa gue harus dipilih gitu kan. Dan gue berpikir jadi pemimpin itu yang nggak mesti tua dulu gitu kan. Lu sekarang posisi lu sekarang dengan umur lu ya yang 20-an 30-an lu bisa jadi pemimpin dari mereka-mereka yang punya latar belakang pendidikan yang bagus menurut gua ada yang lulusan luar, ada yang lulusan dalam negeri juga, master atau S2. Kemudian kan ya jadi pemimpin menurut gua secara nggak langsung menjadikan kita menjadi salah satu yang terbaik dari yang terbaik, bukan yang paling baik ya atau bukan yang terbaik, tapi secara di alam bawah sadar kita posisi dan prestasi kita juga ikut menanjak seiring eh, kita belajar soal communication skill atau kepemimpinan untuk ngelit mereka itu mereka kan butuh trust dari kita ya dan kita perlu ngasih contoh yang baik lah katakan ternyata kinerja kita ikut naik juga dan mereka mau dengerin apa kata kita intinya kan sebetulnya kalau leadership is the activity influencing people to strive willingly for mutual objective. Artinya sebetulnya mereka suka rela ngikut apa yang kita sarankan untuk mencapai tujuan organisasi di unit kerja gua. Itu sih, Rit. Thank you, thank you. Akhirnya ke spill lengkap ya, ketua forum Oke, AR. Dan kalau gue boleh Ketua lengkapin Forum nih, AR. AR nih, apa sih gitu ya, mungkin ada yang baru dengar. Jadi AR itu kayak istilahnya dari account representative. Tugasnya adalah menjadi kayak perwakilan beberapa WP ya, wajib pajak, di suatu daerah gitu ya, kira-kira gitu ya. Bisa Betul. individu, bisa perusahaan, kira-kira kayak gitu. Dan gue salut, gitu, salut ya. Dulu kan gue taunya ya kita sama-sama pelaksana ya kan. Tapi begitu Yes. gue sekolah, ternyata udah jadi ketua AR ya, gila, keren sih.
Oke, itu poin pertama gua. Dan tadi lu spill dua lagi ya. Jadi intinya dengan jadi leader yang nggak kayak ketua yang dituakan, yang paling senior nggak gitu ya. Tapi Nggak, intinya bisa saling nggak mesti ngasih gitu. manfaat, terutama kok jaga komunikasi dan yang paling penting lewat komunikasi nanti kebangun trust. Kira-kira gitu dia. Betul. Oke, Gi, masuk 2 menit gue ya. Gue pengen nanya nih. Siap, siap. Oke, Gi, yang pertama Gi, selama jadi ketua forum AR ya, apa pengalaman yang paling berkesan pada saat pimpin? Karena gue yakin yang namanya di kantor pajak itu kan macam-macam gitu ya. Ada yang tua, ada yang muda ya, ada ibu-ibu, ada Gen Z mungkin sekarang ya. Macam-macam lah tuh beneran banyak apalagi di KPP ya kantor pajak Pratama. Sekali lagi, apa pengalaman Betul. berkesan lu pada saat leading? Silakan. Jadi gini, apa namanya, kalau dari Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat nih, dia punya framework itu ada 4 pilar, Rid. 4 pilar dia bilang, satu, WP itu bertambah. WP itu wajib pajak ya, jumlahnya Hmm. itu Hmm. bertambah secara kuantitas. WP yang, ya kan, kemudian WP yang bayar wajar. Kemudian satu lagi yang terakhir, pilar keempat, tax base kita meluas atau bertambahnya basis atau potensi pajak di Indonesia. Dan setiap kali, kalau di kami kan, dari kantor wilayah itu melakukan monitoring dan evaluasi ke KPP-KPP ya, KPP Pratama di tempat gua, Jakarta Palmerah, Small Tax Office, dan itu pasti yang disenggol duluan ketua forum akun representatifnya. Dan Pasti bagaimana dong. gua menerima atau menyerap aspirasi dari mereka, Hmm. keluhan Hmm. mereka, Hmm. kendala mereka, itu Hmm. coba gue sampaikan untuk menjadi apa ya istilahnya, rencana strategi atau kiat-kiat lu mitigasi risikonya apa sih Hmm. untuk Iya, iya. mencapai indikator kinerja utama ya. Kalau Iya. kalau di swasta mungkin bahasanya key performance KPI. indicator gitu kan. Dan gue Hmm. cukup banyak berpengalaman dan ya terlibat langsung di formulating ya kan, menyusun, Hmm. implementing, monitoring gitu kan. Dan gue juga berusaha menyuarakan bagaimana sih supaya indikator kinerja utama itu bisa dapat diselesaikan. Kalau kita belajar Dengan mungkin baik. balance scorecard itu Rit ya, dengan Betul. dengan apa Betul. namanya, metode SMART itu loh. Hmm. Oke. SMART. Benar-benar. Thank you, Gi. Eh, Ya. 3 poin juga yang gue dapat ya. Jadi yang pertama, lu mau bilang ketua, tapi bukan ketua banget. Ketua yang di tengah-tengah. Jadi ada Benar, teman-teman lo yang lo lead, ada juga orang atau pihak yang kayak memang posisinya mau mensupervisi, ya kan? Jadi posisinya betul, lo kayak middle manager, apa sih yang disampaikan sama yang di atas, kira-kira kayak gitu, dan bisa diimplementasikan sama teman-teman lo yang lain, kira-kira kayak gitu ya. Dan mm, sekalian di latihan kali lo jadi kepala seksi kan, atau posisi lainnya yang di tengah-tengah kayak gitu. Jadi itu udah bagus gitu, yes. ya kan? Dan tadi lu bilang nggak cuma nyampein info ke bawah, tapi tadi ada mitigasi risiko istilahnya gitu ya. Ada juga yang tadi istilahnya mau monitoring kayak mau kegiatan evaluasinya itu dengan smart juga gitu ya. Biar bisa Ya, dilaksanakan sekali lagi diimplementasi. Kenapa? Karena rencana kalau nggak betul, bisa diimplementasi ya mubazir namanya gitu ya. Dia. Makanya ada betul, betul. istilah smart buat apapun. Sekali lagi planning bisa, monitoring bisa, evaluating bisa spesifik, measurable, attainable, reasonable atau relevan sama time bound nih ya. Itu Betul, semua. betul. Oke. Masuk ke 2 menit selanjutnya gue. Di Hmm, urusan kerjaannya udah ya kan. Tapi sekarang yang yes. gak pernah nemu dari speaker gue tuh adalah hobinya dia tuh bisa bermanfaat nggak sama karirnya dia. Itu biasanya yang jarang-jarang ya. Jadi orang misah biasanya karir-karir, Ya, hobi-hobi ya kan. Nah betul. sekarang gue mau challenge seorang Anggi nih. Gi, lo hobinya Mm-mm. olahraga, taekwondo ya kan. Sekarang lo Yes, posisinya leader ya kan. Jadi kayak yes. government juga kan jadi leader ya. Jadi agent apa buat Betul, betul. influence masyarakat juga kan ya. Influence masyarakat. Nah pertanyaan gue simple, ada insight apa Gi, yang bisa lo tarik dari olahraga taekwondo yang lo tekunin bertahun-tahun? Karena seingat gue lo udah sabuk hitam, ya nggak? Ya, Iya lagi, betul. silakan Gi. Ada insight apa nih yang bisa ditarik Jadi, dari self defense ke leadership? jadi gini, self defense mechanism itu uh, istilahnya, gua mungkin salah satu sertifikat nasional atau yang terafiliasi internasional yang gue punya mungkin cuma
sertifikat sabuk hitam dan taekwondo ya. Artinya itu kan terafiliasi ke Kukiwon di Korea itu kan. Oh, Dan satu gua ambil di triwulan 1 2012 dan dua gua ambil di triwulan 1 2015 dan gua sama Sabem ya bilangnya guru. Kalau mungkin kalau Jepang olahraga bela diri Jepang sensei ya guru juga, dan itu kita diriin dojo. Dojo tempat latihan itu sekitar tahun 2010 sampai sekarang. Sebetulnya kami juga apa ya memanage anak-anak muda yang berpotensi, artinya mulai dari SD, SMP, SMA, untuk apa ya ikut yuk lo apa namanya kita bangun fisik kita, kita bangun mental kita untuk apa namanya jadi generasi ya anak-anak muda yang sehat, kuat, hmm, pintar lah hmm, kalau gua rasa seperti itu. hmm. Dan kita punya tempat latihan gue basisnya di Pusdiklat Pajak. Kemudian Oke. ada di Kemanggisan itu SD Bakti namanya, ada SMP Hmm, 111, SMA 78. Mungkin kalau event-event misal ujian kenaikan tingkat itu setahun dua kali kita adakan dan itu terafiliasi sama PBTI, Pengurus Besar Taekwondo oke. Indonesia. Mungkin sekali Hmm. ujian itu periode ujian kita ada 70 sampai 80 anak ujian dan gua Wow. termasuk salah satu bagian dari penguji dari mereka. Hmm. Jadi sabem gua dan empat, gua dan dua. Menurut gue Dan itu dua. leadership di situ terbentuk juga Rit ya untuk memanage Oke. anak-anak, kapan lo Nah, latihan, oke. kapan kita apa mengadakan suatu ujian dan itu Oke. terregistrasi ya, bukan bukan yang Registrasi. enggak Nah, oke. tersambung kemana-mana, ngeling. Hmm, Dan hmm. kebetulan di Jakarta, DKI Jakarta ini bahkan Taekwondo Indonesia sekarang ada program aplikasi namanya TIIS ya, Taekwondo Oke. eh, Oke, oke. Integrated Nah, Taekwondo Indonesia Integrated System, dan itu untuk oke. memudahkan apa namanya organisasi taekwondo di Indonesia memanage Oke. berapa sih Oke. anggota yang kita punya gitu. Cakep. Jadi, ternyata lu manage nggak cuma di kantor ya? Lu juga Iya. manage di tadi dua dojo lu itu gitu ya. Dan semuanya sama persis ya. eh, Registrasi, angka anggotaan, Yes, terus mungkin ngejaga motivasi anaknya atau orangnya buat latihan ya betul. kan? Karena yang Betul. namanya latihan bela diri kan gak gampang ya, fisik urusannya ya nggak? Yang pertama, Betul. habis itu mental ya kan? Karena ya Ya, tadi challenge-nya banyak ya, entah push up misalnya, entah capeknya dan susahnya naik tingkat dan yang lain gitu. Nah, kita masuk ke yang bagian tengah nih tadi ya, yang fisik terus mental nih. Sedikit aja gitu lu bertahun-tahun apa namanya belajar bela diri. Artinya kan fisik lu oke, ya kan, mental lu oke. yes, Nah, maksud gua, lu kan jadi leader juga sekarang. Terus lu ngerasain manfaat betul. apa dari taekwondo itu sebenarnya? Gitu? Maksud gua kayak kenapa lu harus punya mental yang kuat? Kenapa harus punya fisik yang kuat buat jadi leader? Karena menurut gua kalau dengar ceritanya gitu ya di cerita-cerita dulu atau di militer lah gitu. Kenapa coba pemimpin militer atau raja-raja dulu tuh pada gede-gede, pada kuat-kuat gitu ya. Terus pada Ya, berani-berani. betul, Karena betul. buat mimpin pasukannya, ya enggak? Buat mimpin Ya, anggotanya kan. Jadi contoh, kira-kira kayak gitu kan. Nah, masih relevan nggak ya. poin-poin itu, Gi? Jadi sekali lagi, sentence dari gue, leader itu harus kuat fisik sama mental biar bisa jadi contoh. Masih relevan nggak? Coba silakan. Mumpung lu olahragawan. Menurut gue masih, Rit. Maksudnya Masih dulu ya? tuh di zaman-zaman apa kerajaan Indonesia mungkin kan kalau lu mau Benar-benar. jadi pemimpin, lu harus yang paling kuat, lu Itu harus yang maksud paling gua. berani untuk Betul. memimpin apa ya satu grup atau sekelompok orang, dan untuk Betul. kepentingan mereka juga kan, biar bisa kerja Benar. sama, biar bisa Benar. saling melindungi sebetulnya. Benar. Dan yang Benar. sepengetahuan gue baca itu kalau tipe pemimpin kan ada yang militeristik ya Rit, ya, Betul. karismatik, Betul. 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 paternalistik, dan Nah, sebagainya dan sebagainya, iya. demokratis ya kan. Dan Oke. lu butuh butuh apa ya, salah satunya mungkin sifat kewibawaannya gitu kan, dan lu Hmm. bisa didengar sama Oke. orang. Dapat. Tentunya lu Hmm. juga perlu nyontohin yang baik buat mereka, sehingga Hmm. baik itu Hmm. yang lebih muda dari lo dan lebih Hmm. tua dari lo itu bisa denger lo, dan trustnya Oke. kebangun untuk Oke. kalau di kantor ya untuk tercapainya IQ itu, KPI, Key Performance Iya, Indicator iya, gitu iya. kan. Oke, siap, Gi. Jadi, gue mau conclude, mens sana in corpore sano tuh memang benar ya. Jadi di dalam jiwa yang sehat, Betul. ya kan? Apa namanya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat, kira-kira kayak gitu kan. Ya,
Dan leader itu memang sekali lagi fisiknya harus kuat karena challenge-nya banyak dia, mungkin sampai lembur-lembur, kira-kira kayak gitu ya, sampai Mm-mm. ada Mm-mm. tugas-tugas dan Mm. yang lainnya gitu kan. Dan satunya mental, kenapa? Karena dari tugas setiap tugas tuh beda challenge-nya, ya kan? Ngadepin orang itu beda gitu. Ada apa? Betul. Ada tantangannya sendiri ya kan, dengerin si A begini, si B begini gitu kan. Ya. Buat keputusan yang harus bisa cover semuanya. Jadi banyak banget tantangan dari seorang leader. Makanya buat salah satu menjaga biar tetap fit kayak gitu ya. Gia. Ya. Kalau direlate sama konsep leadership dulu, ya tadi bener harus minimal punya modal fisik sama mentalnya oke. Jadi siap decision making tuh kapan aja cakep. Kira-kira gitu ya. Betul. Jadi apa Oke. namanya Hmm, tingkat kepercayaan dirinya kan meningkat lah ya, betul. com skillnya meningkat juga gitu dan Itu dia. self controllingnya bagus, self Itu controllingnya self bagus, controlling. pandai membaca situasi dan satu lagi Hmm. buat mungkin teman-teman nggak reaktif ya. Kalau kita Nah, itu mendapatkan dia. info berita atau Betul. kejadian yang membuat kita harus berpikir cepat, Oke. nggak usah reaktif dulu gitu kan, Siap, dicerna siap. dulu ya kan, Lebih. quiet and calming lah istilahnya ya. Nah,